Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan satu pujian, sebab Engkaulah Tuhan, Kau kusembah.
Hanya Engkaulah yang termanis Tuhan, dan hanyalah Engkau yang kami sembah dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran
Biarlah Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau juga yang membuka setiap hati, telinga dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat kali ganda Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang lemah, tetapi kami boleh dikuatkan oleh kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Salam jumpa kembali dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sehingga firman yang kita dengar akan menguatkan setiap kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin dewasa di dalam kita mengiring pada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul patuh. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan jelas, kekasih dalam nama Tuhan, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dan siapa yang melakukan perintah akan terima balasan. Jadi jelas bahwa dalam ayat ini ada dua hal. Dan saya akan ambil contoh tentang pribadi Yunus dan pribadi Abraham. Dari dua pribadi ini kita akan melihat bagaimana sepak terjang di dalam meresponi firman Tuhan, di dalam meresponi perintah Tuhan. Nah, Yunus kekasih dalam nama Tuhan, dia sebagai seorang nabi. Dia adalah orang yang terdekat dengan Tuhan. Dan bahkan apa yang dikatakan itu dari Tuhan adanya. Tetapi suatu ketika Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, ternyata Yunus punya respon lain. Yunus meremehkan perintah Allah. Yunus mengabaikan perintah Allah. Mari kita akan baca bersama-sama kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Yunus pasal 1 ayat pertama dan ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kekasih dalam nama Tuhan, Allah mengutus Yunus ke Niniwe. Allah punya tujuan, Allah punya maksud. Karena kota Niniwe, orang-orang yang ada di Niniwe, kejahatannya sampai di hadapan Allah. Maka Yunus sebagai nabi Allah, Allah mengutusnya supaya Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi kita perhatikan di ayat yang ketiganya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus sebagai nabi Allah, ternyata Yunus meremehkan perintah Allah. Yunus mengabaikan perintah Allah. Tuhan katakan, Yunus, engkau pergi ke Niniwe. Tapi kenyataannya Yunus pergi ke Tarsis melalui Yafo. Dan firman Tuhan berkata bahwa bagi orang yang meremehkan firman akan menerima akibatnya. Dan ternyata Yunus telah mengabaikan firman Tuhan. Akibat yang pertama,
Yunus diterpa angin ribut. Yang kedua, badai besar. Yang ketiga, Yunus merugikan orang lain. Dan yang keempat, Yunus harus masuk dalam perut ikan. Jadi ada 4 akibat bagi Yunus oleh karena Yunus meremehkan firman. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai umat-umat tebusan Allah, pada waktu Allah menegur kita, pada waktu Allah memberitakan kita, mari responi dengan benar, sehingga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sebagai umat Kristen, kita sebagai orang percaya, kita yang ada di dalam gereja penyebaran Injil LUC Surabaya, dan kita mengembangkan, kita meluaskan karunia-karunia bekerja, baik itu melalui nubuatan, penglihatan. Dan saat kita dapat teguran dari Tuhan, melalui penglihatan, melalui nubuatan, mari responi dengan baik, tangkap penglihatan, tangkap nubuatan itu. Kalau itu teguran, kita harus merubah hidup kita. Jangan seperti Yunus. Jelas Tuhan perintahkan Yunus, engkau pergi ke Niniwe. Karena kejahatan orang-orang Niniwe sudah sampai di hadapan Allah. Ternyata Yunus ke Tarsis. Jelas ini suatu bukti bahwa Yunus meremehkan firman Allah. Maka akan menerima akibatnya. Maka dari itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, firman sekeras apapun yang datang dalam hidup kita, responi dengan baik. Sehingga pada waktu kita meresponinya, saya yakin percaya, kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan dilindungi, disertai. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, firman Tuhan berkata dalam Amsal tadi, mari kita akan baca kembali dari Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 bagian B-nya dikatakan demikian. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dikatakan siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Artinya bagi setiap orang yang mentaati firman Tuhan, yang patuh, firman Tuhan katakan akan menerima balasan. Dari ayat ini saya akan ambil contoh tentang pribadi Abraham. Pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, mari kita sama-sama baca di dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah berfirman kepada Abram, pergilah, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan orang tuamu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram sebagai umat Allah, walaupun Allah menyuruh pergi, tidak tahu di mana dia harus pergi, tidak ditunjukkan tempatnya seperti Yunus disuruh oleh Tuhan. Jelas Tuhan nyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tetapi di sini Abraham tidak ditunjukkan tempat, alamat dan yang lainnya. Luar biasa. Abraham sebagai anak Allah, dia meresponi firman Tuhan. Dia mendengar perintah Allah lalu melakukannya. Jadi Abraham tidak sekedar mendengar, tetapi Abraham mendengar dan melakukan. Kita baca ayat selanjutnya. Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di ayat yang keempat, ini bukti bahwa Abram meresponi firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kekasih dalam nama Tuhan, bahwa Abram pergi menurut apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan Tuhan. Dan pada waktu itu Abram berumur 75 tahun. Jelas saudaraku yang kasih, ada janji Tuhan, ada balasan yang dari Tuhan. Bahwa dikatakan bahwa akan menjadi bangsa yang besar. Dan kalau kita baca di ayat yang ketiganya jelas bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang percaya, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, tetapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan jelas bahwa ada balasan, ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang mentaati firman Tuhan. Bahwa Abram patuh terhadap perintah Allah. Maka dia meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan Mesopotamia, meninggalkan kampung halamannya, dan pergi ke tempat yang belum ditunjukkan oleh Tuhan. Karena apa? Abram yakin bahwa Allah menyertai, Allah melindungi, dan perkataan Allah itu ya dan amin. Ini yang pertama. Yang kedua, pada waktu Abraham telah menerima janji Tuhan, yaitu Ishak. Ishak sebagai anak perjanjian. Ishak yang ditunggu-tunggu kurang lebih 25 tahun. Suatu ketika Allah pun berfirman kepada Abraham. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada waktu Abraham bersama-sama dengan Ishak, bahwa Ishak adalah anak perjanjian yang dinantikan begitu lama, dan bahkan Ishak mendapat kasih sayang dari Abraham melebihi daripada yang lainnya. Dan Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, pergi, persembahkanlah korban bakaran, persembahkanlah Ishak ke tempat yang akan kutunjukkan. Kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada waktu Abraham mendengar bahwa anak perjanjian, yaitu Ishak, diminta oleh Allah untuk dipersembahkan, saya katakan Abraham patuh, Abraham taat, tidak berbantah-bantah, tidak seperti Yunus, ya, melangkah tetapi ke jalan lain. Alkitab katakan keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya. Luar biasa. Abraham memanggil 2 bujangnya
untuk bersama-sama menemaninya, untuk bersama-sama dengan Ishak pergi ke Gunung Moria. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban. Saya baca kembali di ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, di mana Abraham tinggal sampai ke Gunung Moria itu membutuhkan kurang lebih 3 hari 3 malam perjalanan. Dan pada waktu Abraham melihat bahwa di mana Gunung Moria itu berada, dari situlah Abraham mulai siap-siap. Saya bacakan ayat selanjutnya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya kepada bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Abraham dan Ishak berjalan bersama-sama. Ishak memanggul kayu bakar untuk korban bakaran. Abraham membawa pisau dan api. Kedua-duanya berjalan. Dari situlah Abraham peperangan. Bagaimana yang akan terjadi nanti. Dan demikian juga Ishak sebagai anak. Dia bertanya-tanya. Biasanya tatkala mau memberikan korban bakaran itu ada kayu, ada api, ada pisau, ada domba. Tapi di mana ini dombanya? Tidak ada. Tetapi Ishak terus berjalan dengan memanggul kayu bakar untuk bahan korban bakaran. Demikian juga Abraham membawa pisau dan api. Di ayat 7 berkata demikian Bapak Ibu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat yang 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ternyata Abraham di saat melakukan perintah Allah, Abraham juga ada keyakinan. Abraham punya keyakinan, punya iman. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, di sana menjelaskan bahwa Abraham berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati bisa bangkit kembali. Dan di terjemahan lain bahwa Abraham yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan orang. Maka dari itu Abraham bertindak. Abraham melangkah. Abraham patuh. Dan puji nama Tuhan. Pada waktu Abraham melangkah, pada waktu Abraham patuh kepada firman Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham pada waktu mengangkat pisau, kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-9.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu dikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham melangkah dengan pasti. Abraham yakin bahwa Allah sanggup menyediakan. Pada waktu Abraham mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya yang sudah di atas kayu bakar, surga, saudaraku yang kasih, surga melihat tentang keyakinan Abraham. Surga melihat tentang keteguhan iman Abraham. Di ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudaraku yang kasih, Abraham patuh. Apa yang difirmankan oleh Allah, Abraham lakukan. Dan puji nama Tuhan, berkat kepatuhan Abraham, berkat ketaatan Abraham pada perintah Allah, Abraham bisa melihat mukjizat Allah. Jadi bagi orang-orang yang patuh, bagi orang-orang yang taat pada perintah Allah, akan melihat mukjizat Allah. Nah, kita buktikan bahwa Abraham melihat mukjizat Allah, yaitu di ayat yang ke-13. Ini bukti dari bahwa Abraham melihat mukjizat. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa. Pada waktu Abraham patuh, Allah menyediakan mukjizat. Dan tidak lagi Ishak yang dipersembahkan, tetapi domba jantan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena ada seseorang yang patuh terhadap perintah Allah. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita ada perintah dari Tuhan, perintah Allah atau nasihat Allah melalui nubuatan penglihatan, saya katakan jangan kita remehkan, tetapi kita menantikannya dan kita meresponinya, sehingga firman Tuhan akan membuat kita semakin dewasa. Dan Abraham pada waktu dia bertindak dan malaikat surga turun dan menyampaikan berita kepada Abraham. Dan luar biasanya kekasih dalam nama Tuhan, Abraham menjadi bapa orang percaya. Dan namanya masyhur, dan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji firman Tuhan. Dan berkat Allah menyertai kehidupan Abraham. Ini balasan dari Tuhan. Jadi ada dua pribadi antara Yunus dan Abraham. Dan mari saya sebagai hamba Allah, saya merindukan setiap kita ketika ada firman Tuhan datang dalam hidup kita, jangan kita remehkan, jangan kita abaikan, jangan kita hiraukan, tetapi mari kita meresponi seperti Abraham. Walaupun menurut pikiran manusia itu berat, tetapi milikilah iman seperti Abraham. Abraham bertindak, Abraham melangkah. Dan pada waktu Abraham melangkah, Abraham bertindak, maka berkat Allah
Tuhan siapkan. Mujizat Allah Tuhan siapkan. Maka dari itu jemaat Tuhan yang ada di GBI LUC Surabaya, marilah kita sebagai orang-orang percaya, saya katakan jangan sampai kita itu meremehkan firman Tuhan. Tetapi lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan. Jadi mungkin kita berkata, berat firman Tuhan ini. Mari kita memiliki seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan kita untuk mampu melakukan perintah-perintah Allah, melakukan kebenaran firman Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, tetapi andalkan kekuatan dari surga, yaitu Roh Kudus menguasai hidup kita, dan izinkan Roh Kudus memimpin dalam langkah hidup kita. Dan pada waktu Roh Kudus memimpin dalam langkah hidup kita, wow, maka kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kesempatan ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Dan biarlah Bapa setiap kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami tidak mampu tatkala kami mengiring kami akan berjalan sendiri. Tetapi kami akan percaya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan memampukan kami di dalam kami melakukan perintah-perintah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah Bapa setiap kami sebagai umat-umat-Mu, kami akan melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar pendengar, tetapi kami mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang bimbang Engkau teguhkan, yang sedang menghadapi berbagai masalah, lawati dengan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga setiap umat akan dibangkitkan imannya dan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia, kami taruhkan dalam tangan Engkau. Lawat bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Bapa. Demikian saja Bapa sedang mengatasi virus corona. Berikan Tuhan untuk para pemimpin kami hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Demikian juga tim medis Bapa yang di garis depan Bapa, berikan kekuatan kemampuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kekasih dalam nama Tuhan, mari kita terima berkat Allah. Kalau demikian saudaraku yang kasih, terimalah berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan hendaklah tetap tinggal dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai berjumpa dalam doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.